Shalom, selamat sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar hari ini sehat. Walau kita belajar jarak jauh melalui alat media, kita tetap bersemangat. Semangat berjumpa dalam pembelajaran media PKTP Bontang. Kita bersyukur dan berterima kasih boleh belajar yang sudah difasilitasi oleh PKTP. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen Budi Pekerti. SMP kelas 9. Meneladani Kristus dalam pelayanan. Perkenalkan, saya Ibu Duma Haryanja, mengajar di SMP Negeri 3 Bontang. Sebelum kita lanjut, kita ikuti protokol kesehatan, kondisi pandemi, menuju adaptasi kebiasaan baru. Pertama, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Kedua, sering cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. 3, jika keluar rumah, pakai hand sanitizer. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh belajar dengan media PKTP. Kami bersyukur karena kami boleh belajar jarak jauh. Terima kasih Yesus, buatlah kami supaya kami boleh anak-anak mendapatkan pembelajaran melalui alat media dan pakai kami sebagai alat-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita siapkan pertama buku paket pendidikan agama Kristen Budi Pekerti. 2, Alkitab. 3, buku tulis dan alat tulis. 4, mencatat apa yang penting dari pembelajaran hari ini. Sekarang kita masuk pada pembelajaran bab 8, meneladani Kristus dalam pelayanan. Bahan Alkitab, Matius 8, ayat 23 sampai 27. 2, Markus 16, ayat 9 sampai 18. 3, Lukas 10, ayat 36 sampai 42. Termasuk pada A. Pelayanan meneladani Kristus. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu mensyukuri teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi manusia dan dunia secara keseluruhan. 2, siswa mampu meneladani Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. 3, siswa mampu menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. 4, siswa mampu membuat karya yang berkaitan dengan menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Indikator. Mengidentifikasi pelayanan Kristus bagi manusia dan berbagai kondisi dan situasi. 2, menunjukkan perilaku bertanggung jawab dengan meneladani pelayanan Kristus bagi gereja dan masyarakat. 3, mengidentifikasi keuntungan dan pengembangan diri yang diperoleh dalam upaya melayani sesama. Kita masuk kepada upaya pelayanan. Ya. Pertama, pelayanan yang meneladani Yesus Kristus. Kedua, contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, bertumbuh saat kita melayani. 4, memiliki karakter Kristus.
Sebelum kita masuk ke pelayanan yang meneladani Kristus. Sebagai remaja, kamu punya idola yang dapat dicontoh dalam kehidupan. Misalnya, idola kamu penyanyi, artis, model, olahragawan, dan tokoh lain yang kamu kagumi. Tentu sebagai siswa, untuk dapat sebagai kamu kagumi di dalam idola kamu, tentu banyak yang kamu dapatkan dari mereka. Sebagai seorang Kristen, Tuhan Yesus adalah idola dalam segala aspek kehidupannya. Sebagai contoh, kehidupan tidak pernah lengkang oleh waktu dan situasi pemberian prinsip. Di dalam Injil Sinoptis, kehidupan tidak pernah lengkang. Di dalam Injil Sinoptis adalah kitab yang sama, Matius, Markus, dan Lukas. Ini sangat menarik, yang mengungkapkan dia sering melayani kelompok besar maupun kelompok kecil, maupun pelayanan pribadi. Bahkan Tuhan Yesus memanggil dan melayani ke-12 murid-muridnya. Mereka dipanggil satu persatu. Dalam kelompok kecil, mereka dilayani, dibina. Yesus juga mengenal murid-muridnya secara pribadi. Contohnya, di dalam ke-12 murid-muridnya, Simon digelar Petra atau batu karang. Yakobus, karena kondisinya lebih diperhatikan Yesus, jadi dekat sama Yesus. Yakobus sebagai nelayan. Sebagai remaja, perlu kita memperhatikan pelayanan dan mengikuti keteladanan Yesus Kristus, baik sesama teman, kelompok kecil, maupun terhadap sesama kita, dan mampu mengubah tingkah laku serta perbuatan agar sesuai dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita masuk kedua, contoh-contoh pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Di sini Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Ya. Pertama, murid-murid Yesus diterjang badai dari gelombang, yaitu di Danau Tiberias. Namun, Tuhan Yesus berada dan menyertai para murid-murid saat mereka berjuang menghadapi bahaya maut yang begitu mengancam nyawa mereka. Dengan kuasa Tuhan Yesus menenangkan badai dan gelombang, membuat hati para murid-murid Yesus terselamatkan. Kita boleh baca nanti di Alkitab, ya, anak-anak, dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kedua, sesudah kebangkitan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi kedatangan para murid-murid bersukacita. Kemungkinan pada saat itu berada di dalam ketakutan. Karena guru mereka wafat di kayu salib dan dianggap sebagai penjahat. Ternyata sesudah mereka menyaksikan, mereka baru melihat bahwa Yesus sebenarnya adalah yang mereka kagumi. Jadi para remaja Kristen, khususnya siswa SMP, kita harus bisa meniru keteladanan Tuhan Yesus. Semakin memperlihatkan hidup Kristen kita kepada orang lain, maka semakin banyak kita memiliki kesempatan untuk bersaksi tentang hidup Kristen kepada orang lain. Dua,
makan bersama orang lain. Makan bersama orang lain. Ya. Tentu kita senang makan bersama dengan orang lain. Kita kasihi seperti bersama keluarga. Tentu sangat menyenangkan apabila suasana tempat yang sudah dengan suasana alam tempat kita rekreasi. Ya, Tuhan Yesus juga makan bersama dengan Marta dan Maria. Nah, Yesus juga makan bersama dengan pemungut cukai, yaitu Sakeus. Dan makan bersama dengan perjamuan kudus bersama dengan murid-murid Yesus. Ini membuktikan bahwa Yesus juga melayani secara pribadi, ya, baik kelompok. Tadi kita lihat bahwa makan bersama dengan orang lain itu membuat kita merasa senang. Jadi Yesus juga pernah datang ke rumah Marta, Maria, dan pemungut cukai Sakeus. Ketiga, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Di sini keluarga Zakarius dan putrinya 12 tahun. Selama 12 tahun ia menderita pendarahan. Boleh kita lihat di dalam Markus 5 ayat 21-24 sampai 24 ya. Nah, di sini Yesus juga menolong bahkan menyembuhkan seorang penyakit. Nah, kedua, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ini pelayanan secara banyak, ya, secara kelompok yang besar dengan 5.000 orang memberi makan. Kita dapat lihat di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 34. Keempat, pelayanan secara pribadi. Pelayanan Tuhan Yesus lebih menekankan pada pelayanan secara pribadi. Ini sangat menarik. Bagaimana Tuhan Yesus melayani kebutuhan perempuan asing dari Kanaan yang anaknya sedang sakit. Apa yang dilakukan Yesus? Tuhan Yesus tidak memperhatikan dan para muridnya juga mengusir perempuan tersebut. Kita lihat nanti di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dia tahu seorang perempuan itu ingin anaknya sembuh. Tapi kasihnya kepada anaknya, dia nekat ya, untuk memohon penyembuhan dan mengikuti Yesus. Tapi di dalam ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawabnya dan berkata kepada perempuan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Ini suatu penyertaan Tuhan kepada pelayanan secara pribadi kepada perempuan Kanaan. Kelima, bertumbuh saat kita melayani. Nah, anak-anak di sini, agar kamu dapat melayani Kristus dan menjadi orang Kristen yang dewasa, meskipun kamu masih remaja, kita perlu meneladani Kristus. Ada 8 aspek penting yang dapat kita teladani di dalam melayani. Pertama, dalam hubungan dengan Allah. Di sini hubungan kita dengan Allah, kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Kedua, dalam hubungan dengan diri sendiri. Yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan Allah dalam tubuh kita di dalam buah-buah roh. Ketiga,
dalam hubungan kita dengan orang-orang Kristen lain. Berarti kita peduli terhadap sesama. Keempat, pelayanan hubungan dengan pelayanan, yaitu melayani sesama kita manusia. Kelima, dalam hubungan dengan non-Kristen, yaitu kita menjadi saksi Kristus. Kita melayani apa dalam pelayanan Yesus Kristus. Keenam, dalam hubungan dengan keluarga. Berarti di sini kita harus menaati orang tua, menjadi berkat di dalam keluarga. Ketujuh, dalam hubungan dengan peristiwa kehidupan. Itu menghadapi kehidupan secara realitas. Delapan, dalam hubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Yang dimaksud di sini adalah kita bekerja sama untuk masalah kemasyarakatan. Keenam, kita masuk memiliki karakter Kristen. Nah, karakter sebenarnya merupakan suatu kekuatan yang kita miliki yang tidak kelihatan. Tentu saja karakter tidak dapat dimiliki secara instan. Karena untuk memiliki karakter yang kokoh dibutuhkan waktu dan proses yang panjang dan melalui ujian kehidupan. Hal yang terpenting dari masing-masing pelayanan tersebut tetap sama, yaitu pada karakter terutama motivasi orang-orang yang melakukan pelayanan tersebut. Nah, jadi anak-anak ibu yang ibu kasihi, dari semua tadi bagaimana keteladanan kita untuk dalam pelayanan, ada 10 keteladanan Yesus Kristus yang wajib dicontoh dalam kehidupan Yesus. Pertama, teladan dalam penderitaan. 2, teladan pengampunan. 3, teladan kerendahan hati. 4, teladan kemurahan hati. 5, teladan tidak berdosa. 6, teladan tidak pernah menipu. 7, teladan tidak mencaci maki. 8, teladan kesabaran. 9, teladan berserah kepada Allah. 10, teladan dalam beriman. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, dari apa yang sudah ibu jelaskan tadi, bahwa mengenal bermacam-macam jenis pelayanan, akan tetapi ada pelayanan khusus yang disebut pelayanan Kristen. Jadi, sebagai orang muda Kristen, kita dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan Kristen, pelayanan Tuhan dan sesama kita. Inilah yang patut kita contoh di dalam keteladanan Yesus. Kita harus lakukan karena kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Untuk itu, sifat-sifat yang ada pada Allah, ada sifat-sifat kepada kita manusia. Sifat kebaikan Tuhan itu ada terhadap kita manusia. Untuk itulah apa yang terdapat dalam sifat-sifat keteladanan Yesus, kita patut kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan kita akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di dalam pembelajaran Alat Media PKTP. Kami bersyukur di dalam pelayanan ini Tuhan, di dalam pembelajaran boleh kami laksanakan dari awal hingga akhir dari pembelajaran ini. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjadi pelayan di dalam kehidupan kami sehari-hari buat terhadap kepada kami masyarakat. Terima kasih Bapak dalam pernyataan-Mu.
Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat berjumpa di waktu yang lain. Terima kasih.